Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 di sini. Hal pertama yang saya lihat adalah kita adalah orang yang sementara ada dalam peperangan. Hal pertama yang harus kita ketahui sebagai orang Kristen adalah kita sedang berada di medan peperangan, medan pertempuran. Nindala haupangnya di mana saudara dan saya sedang mengadakan perlawanan, sedang mengadakan peperangan dengan tipu daya iblis. Dan kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-12, itu disebutkan siapa lawan kita. Itu dulu yang perlu kita mengerti, bahwa saudara dipanggil untuk menjadi orang Kristen, bukannya untuk duduk diam di kursi gereja, bukannya untuk bekerja santai di rumah kita, bukannya kita hidup bahagia semata-mata, tapi kita sedang berada dalam medan peperangan. Saudara, saya ingat waktu kita masih kecil ya. Jangan kita tuh taman kan kadang dah ayah dan udah sengaja pandoin dah bilingkaran ya. Dah pulu nunut ay. Mai kita melanen. Ala ka di ton dah pay ngari. Enggak menu nam dili mengili yang tai yang nam tali. Jangan dia. Enggak nam pada marohilung. Ini kadang bapak ibu ya kata buang kah. Yang buang pelau kan. Kakudam marohilung yang ya kawan dan nyitai. Pakai nang gayon. Hindi ewan kakumunyon mana merunda tai. Makanya dengan nekat kita apapun yang terjadi, lu dili mengilang kali, patah hiluang lu nantai. Jangan dia jangan pada mahilu jangan makan. Saya pikir saudara, bagi orang yang mengalami hal itu seperti yang saya alami, kalau kita sudah berada dalam lingkaran seperti itu berarti kita tidak akan nyaman. Ini otak mulai berpikir, bahkan seluruh tenaga kita mau kerahkan, dumana lapapakaku yang anda. Kita mulai pikir, heri na bipingkahin na tayo kumeti dunia mamabo din. Yang dia pakainya na urman na pambamba na parian urun tayo talo mo ganyan kan. Itu berada dalam situasi yang genting, situasi yang sangat berbahaya kalau kita berada dalam posisi yang demikian. Itu waktu kita kecil. Tapi setelah menjadi tokerenja anak Emiri, saudara dan saya berada di dalam satu medan peperangan yang demikian juga. Kenapa kita berada dalam peperangan dengan iblis? Yang pertama, karena sebelumnya batakan nabu kalau menjala, lati amang batakan nabu kalau menjala, amuman dan jaga heta. Tapi batan jadi atau harani, lawa dan jaga heta. Anggu imiri keduk nawan. Kita pindah kawan sudah sekarang. Kawan lama kita kasih tinggal sudah. Makanya iblis itu dia tidak mau diam. Wah, bahit lunjak mungkin kenyung gohona, ko paneding wa, mande ko neheta. Makanya dia juga terus lapalaw mandanyutan. Seperti yang dituliskan dalam Alkitab, bahwa lawan kita si iblis itu, dia hanya untuk datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Maina lapapohuan, lapapametitan. Tangu lapap muhmolun daun. Nuna na pembuhan na eta. Makanya dia selalu cari saudara dan saya. Karena itu orang Kristen yang tidak sadar dia sedang berada dalam medan peperangan, maka dianggap dirinya santai-santai. Contoh, orang yang merasa bahwa dia bukan berada dalam peperangan. Kalau dia tidak datang gereja, ini saya singgung tidak datang gereja salah satu contoh ya. Kalau dia tidak datang gereja, tapi yang ininya lama dia rasa senang, rasa bahagia, hidup berkecukupan, semua dia rasa aman, dia akan pikir begini. Kalau lah gereja dan dia kayak dulu, sama-sama saya punya hidup ini. Tidak ada bedanya. Kerja tetap kerja, sehat tetap sehat, makan tetap makan, jalan tetap jalan, usaha tetap usaha. Apa yang saya buat tetap sukses. Wanaman puan pikir. Jadi dia nyaman. Padahal sebetulnya kenyamanan yang dia rasakan saat itu sebetulnya dia sedang kalah.
dia sedang kalah. Walaupun dia berpikir secara manusia, dia merasa nyaman, tapi secara rohani dia sedang kalah. Dia sedang kalah, bukan menang. Walaupun dia merasa nyaman. Karena kenyamanan bukan pertanda kita sedang aman dari bahaya, tapi kita sudah sedang kalah. Kalau kita nyaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa kita ini sedang berada dalam medan peperangan. Karena kalau saudara tidak sadar akan hal itu, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang kalah. Yang kedua, contoh bahwa kita sedang kalah sebetulnya. Kita mungkin tidak doa lagi, tidak baca firman Tuhan lagi, tapi serasanya pikiran damai, tenang, sukacita, malah hidup kita jauh lebih baik dari yang lain. Dia akan pikir begini, saya rasa hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, nyaman saja. Padahal sebetulnya kalau kita baca di akhir dari firman Tuhan ini, doa itu merupakan kekuatan yang sangat penting dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu yang harus kita sadar. Kita sedang berada dalam peperangan setiap hari. Kadang iblis itu tanpa beralasan. Ini saya sedang membaca firman Tuhan dari Kejadian. Sekarang saya masuk pada kitab Ayub. Waktu saya masuk pada kitab Ayub pasal pertama, saya temui di sini. Ternyata Ayub ini dia sedang lakukan yang baik-baik saja. Dengar mana? Tundunannya na palaku na buwan minima. Dan selain itu dia usaha kerja semuanya baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi? Hetang lakuan ini mirin. Coba Tuhan kau ganggu semua apa yang dia miliki saat ini. Pasti ini ndak jadi miriwan na agoy Ayub. Ukama nu payang kanu kakama coba ini. Pasti dia kasih tinggal Tuhan. Padahal Ayub tidak pernah ganggu sama setan. Tapi setan ini dia lihat orang yang percaya, dia bilang, sekarang saya mau coba sama dia. Makanya semakin Anda dan saya dekat dengan Allah, maka iblis juga semakin datang untuk menyerang saudara. Tuhan Yesus, waktu dia berada di padang gurun, dia lagi berdoa, lagi berpuasa di sana, tapi iblis datang untuk mencobai dia. Ternyata iblis itu suka orang yang sendirian. Iblis itu suka cari orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya kalau saudara sudah mulai rajin-rajin gereja, mulai rajin doa, rajin persekutuan, itu masalah itu paling banyak saudara teralami dalam keluarga, dalam hidup. Mana nama itu? Sehingga kalau saudara ya kau alami yang berbagai persoalan itu, nu pendeta juga anak parami ke dia pada aku nu dapat lu apa lain tidak pelayan memang dang mapakama. Itu saudara kalau sudah buat begitu, artinya saudara sudah kalah. Justru semakin banyak hal yang datang menyerang saudara, saudara harus lebih banyak berjuang, harus makin tekun lagi untuk mengalahkan iblis. Yang kedua, yang pertama tadi sadar bahwa kita sedang berada dalam medan bahaya. Yang kedua, lawan kita si iblis itu bukan orang-orang biasa, bukan roh-roh biasa. Ayatnya yang ke-12, teman-teman. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, kalau kita baku adu fisik dengan setan sama fisik, wah kita bisa akan pertimbangkan model bagi yang demikian ini saya bisa kalahkan. Tapi setan itu dalam bentuk roh. Sehingga dia datang dalam bentuk roh, tetapiannya Pak. Bagaimana besarnya, bagaimana bentuknya, tapi kekuatannya itu begitu besar. Sehingga kadang kita jadi kalah dari setan. Lanjut. Melawan penguasa-penguasa. Lihat kata penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia. Melawan roh-roh jahat. Jadi setan itu bukan setan-setan kecil, ya.
bukan pencobaan-pencobaan biasa, tapi yang besar. Semakin tinggi tingkatan imanmu, semakin besar kuasa yang melawan saudara. Sama halnya ya kalau anak rohani, ya karena anak-anak rohani, tapi anak kita baru pertumbuhan dalam iman kepada Tuhan, itu yang lawan kita juga, dia kasih yang kecil-kecil saja. Tapi semakin tinggi tingkatan iman, dia tidak mungkin suruh ini pasukan yang kecil yang hitam. Dia akan suruh pasukan yang lebih kuat, yang lebih besar lagi. Semakin tinggi tingkatan imanmu, dia akan suruh bosnya lagi. Begitu. Jadi bukannya sekarang saya punya iman semakin tinggi, berarti saya sudah melewati segala peperangan, segala cobaan, segala tantangan, saya sudah lolos. Tidak. Justru semakin tinggi tingkatan imanmu, semakin besar juga kuasa yang melawan saudara. Yang lawan jemaat itu beda dengan yang lawan sama pendeta-pendeta dan majelis-majelis. Jadi kalau ini majelis pikir, setan yang lawan sama iblis, sama jemaat ini hanya begini saja. Kalau begini, yang lawan saya juga begini nih. Kayaknya sepertinya lebih besar dari saya ini. Masalah yang saya alami justru lebih besar. Pak, ketika saya melayani Tuhan, justru makin besar hal-hal yang saya dapatkan yang membuat saya ternyaman. Itu karena dia lihat tingkatan iman. Tapi di sisi yang lain juga, bukan soal jabatan yang dicari oleh setan. Ya, setan ini dia tidak bilang begini. Kalau untuk majelis-majelis, untuk jemaat, beda ini setan. Tapi dia lihat tingkatan iman. Bukan dia cari sama jabatannya. Jabatan mah itu tempelan organisasi. Tapi kalau imannya itu tergantung dekatnya kita dengan Tuhan. Jadi dia cari kita, saudara. Jadi bukan orang-orang biasa, bukan kuasa-kuasa biasa yang melawan kita, ya. Amin. Tapi kekuatan itu penguasa. Contoh kita yang tidak biasa berperang, ya. Nyungga manda biasa berperang, ya. Manda biasa petakil, sahabat kita sekalian. Itu berhadapan dengan bintang satu saja itu pasti udah tali. Zaman dulu Bapak Ibu, dan ndak jauh Bu ya Pak, ndak jauh Bu zaman dulu. Ya kata itang maka mapaki bihalaki bijolong, ya mah lagi bijolong. Iya kan, lagi Melayu istilah itu. Palai. Tapi now tiga paganda lagi Melayu. Itang Jawa mengalir. Mas ingin mandi dulu. Tapi now Jawa takurik maya, itu Jawa onda maya. Saya tidak mengadat to Jawa. Saudara juga tidak mengadat to Jawa. Iya kan? Amang lewat oto ni nakamukan ya nah yung mat papaniman da kapay mahamang yun namdo kan tapi now ngarap ning maadi kanyutan ay nahon. Kadang Bapak Ibu nunubi ang terjadi di pintana ini. Ya. Jadi itu yang harus kita sadari, bahwa kuasa yang melawan kita itu bukan kuasa biasa, tapi memang bos-bos, danger one, kapal-kapalan nanya. Nah, bagaimana kita melawan itu? Ayatnya yang ke-10 berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tadi saya katakan kita orang Kristen berada dalam medan peperangan. Yang kedua, lawan kita itu bukan orang-orang biasa, bukan roh-roh biasa, tapi penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, bos-bos. Tapi ayat 10 memberikan kabar baik bagi saudara dan saya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi bagaimanapun besarnya pengaruhnya, kuasanya si setan, si roh-roh jahat itu, kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita izinkan Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan, sehingga kita lawan dengan kekuatan Tuhan, maka kita lebih kuat dari iblis. Amin. Amin. Kekuatan yang Tuhan berikan
kuasa yang Tuhan karuniakan, kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri saudara dan saya justru jauh lebih besar dari segala kuasa apapun dalam dunia ini. Makanya warnai Rasul Yohanes. Ingat bahwa nang roh namanya nyala tawai parahai yang mirip. Narihi pakul paweling namanya nyala pintana yang nakal. Roh yang ada dalam diri orang percaya jauh lebih besar dari segala roh dan kuasa yang ada dalam dunia ini. Jadi pandang diri saudara sekarang ini sebagai orang yang kuat. Amin. Saudara mungkin lihat, ini adalah pencobaan besar. Ini adalah setan yang paling hebat. Tapi kau lihat kekuatanmu justru lebih besar dari siapapun. Jadi pandang diri kita adalah orang yang paling kuat. Amin. Jangan pandang diri kita ini orang lemah. Jangan sering-sering bilang, tahu malay-malay yang pendeta, tahu inak tak pendeta. Datama ka magpatolog na pintana yan. Tuhan bilang, kuasa yang ada dalam diri orang percaya lebih besar dari kuasa apapun dalam dunia ini. Saya pikir-pikir firman Tuhan ini, aduh sangat membahagiakan. Bahagia sekali. Kenapa saudara? Karena kuasa yang ada pada diri kita lebih besar. Buktinya, ya kata tes polisi la pintana yan tes tentara la pintana yan. Gigi saja ya saudara nanganya kataruh, itu saudara tidak lolos. Saya ini mengikuti beberapa peristiwa orang-orang yang tes polisi. Ibu Gembala tolong ini anak dulu, jangan berdiri di belakang. Jadi perhatikan anak-anak supaya jangan mengganggu suasana. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tes polisi lo naon, panak mihlonon, masalah itu kau tidak akan lolos. Tes tentara harus melewati banyak persyaratan, tes ini, harus praktek ini dan sebagainya. Nggak lolos kaku bayar naon. Dalam jangan pintana bisa juga kita tes tentara, tes polisi harus membayar mereka budi. Yang bayar ini lolos. Nggak ada tipu kamu ini malah akan jadi. Tapi yang terjadi tentara ini milih Bapak Ibu saudara tidak perlu lagi untuk membayar. Saudara tidak disuruh, ayo push up, squat jam, squat jam. Yang begini toh, ayo tidak. Saya bayangkan kalau untuk menjadi tentaranya Allah, apa disuruh untuk push up, satu kali goyang semakut. Begitu. Bisa habis kita. Squat jam juga mama. Jalan begini ini. Nggak dia pilih ahlan uang gimana? Tapi jadi tentaranya Allah cukup satu saja. Percaya saja. Amin. Percaya pada Yesus saja. Dengan percaya sama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan sudah langsung ada dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi, lawan dia, hantam dia. Yes, saudara, ternyata ini mama-mama, bapak-bapak, semua ini kita tentara-tentara yang hebat. Amin. Tentara-tentara hebat. Makanya karena terlalu banyak tentara dalam gereja, pulang di rumah juga berperang suami istri. Hari-hari yang kita jalani juga kadang ini mau berperang dengan tetangga, dengan siapa saja. Aduh saudara, jangan dijambang itu. Tentara Kristus itu hanya disuruh untuk melawan iblis, bukan melawan manusia. Amin. Bukan melawan manusia. Saya pikir tadi malam ini ternyata kita ini adalah panglima atau jenderalnya Allah. Di dunia ini hanya batas 5 bintang. Betul toh? Saya tidak salah ya, Bapak Alkai?
Na jauh na marihijang kanun na bandal pintana, batas lima ada. Tapi ya karena tentara ni Allah bukan 5. Semua bintang yang di langit kau punya. Malah kau hidup di bawah, di atas bintang lagi. Kalau bintang tak jauh, nanda Tuhan yang kundur. Tapi kalau engkau dan aku sebagai penguasa sorga, bintang itu di bawah kakinya saudara. Saudara di langit di atas, di sorga sana. Berarti saudara hebat toh? Amin. Bintang saudara ini, woi, cari minta ampun, perjuangan begitu hebat ya ketemu penjadi jawabku. Tapi kalau jadi anak Tuhan, injak-injak bintang. Sepertinya kebanggaan, kehormatan, kejayaan, keperkasaan dunia ini tidak ada artinya apa-apa kalau kita ada dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu ya. Jadi orang bilang apa? Saudara bilang, saya ini pahlawannya Tuhan. Anak sekolah minggu kan sering nyanyi di dalam gereja. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap berapa? Woi, anak sekolah minggu semangat begitu. Tapi pada sekolah minggu apa dulu? Saya laskar Kristus siap berapa? Tapi yang mengenai tua kalau masuk pemuda, mulai nikah sudah, mulai orang tua, saudara tidak pandang lagi dirimu sebagai pasukan Kristus. Tapi pandang diri sebagai orang lemah. Pandita malik yang malain baik adung yung pandita dadang makabeban nuno hamil ko mangkonyo do pandita dia panu danya ma panaiman wow hale liham mananya kawan. Mungkin berjalan seiringan halaman itu mungkin dan naturi yang maya kahidup iman lejang mandita dia semakin tua di dalam tubuh jasmani semakin lebih kuat iman. Amin. Makanya setiap kali kita ada ulang tahun, saya senang ada orang yang mengubah lagu panjang umurnya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Wah, jadi kalau ada yang ulang tahun nyanyi lagu itu, sehat badannya, kuat imannya. Kalau orang sudah bilang ulang tahun dan dia undang pendeta, itu berarti kuat imannya. Tapi yang terjadi yang saya temui, sehat badannya, bukan kuat imannya lagi. Karena setelah habis doa, peci mulai bertindak. Itu artinya kau bukan kuat iman, tapi lemah iman dan engkau orang yang kalah. Amin. Amin. Jadi ini. Jadi adik-adik lihat. Orang bilang, kau sisir babai dulu, rambut terangkat. Tapi ingat, biar begini, ini adalah laskar Kristus. Begini saya ini pahlawan. Jadi bangga dong jadi pahlawan. Tidak perlu pergi kodim sana. Duduk di rumah saja jadi pahlawan. Iblis datang, dorong dengan apa ibu? Coba baca secara keseluruhan lagi dari firman Tuhan. Saya tidak akan mungkin membahasnya secara keseluruhan, tapi saya lihat di sini. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah dan ayat 17. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nanti kesempatan lain kita akan bahas lebih banyak tentang hal-hal lainnya. Lawan iblis dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi batal lawang setan bukan ambil kebial, piting kena umban, dia, piting kena sabit, dia, piting na belong kain, kabel kain ni, kabel kain, na kabel kain ni, nakita na pag na kabel kain di pabjil, ngaran tamo na pabjil, ya kan nakabel ang inyong tanrara na huwag na tamo. Ano ba yan ang tamo? Lupa. Dia dilawan itu dengan cara itu. Bukan, lawan setan itu. May ko na Kapag katulyo ay yung mga
wanda dunya. Tapi la eting gula luring gula tolong gula ngarung gula pikir gula pulung dapat. Jadi yang lawan setan lawan dengan firman Tuhan. Jangan lawan dengan kata-kata hampa. Lihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dicobai oleh setan di padang gurun. Wananya setan. Nah, ya ka anak-anak lang nataka dukonahon. Kamang na hukukang wikim na na yun. Kanado ba ni tunja na marunong ni Allah na manggepi kataku kau hindi na ngalang mula pupungo na wihim tayo yapang kay badaran na klawat. Kira-kira begitu bahasa terjemahan lulus. Nah, halakawan na kay Himiriyon. Hetangan, kakpaningo. Ako kahamado niya ni Mirin alam. Palibut hiyang hetang. Jadi nyo, anak kamu kung ako man, tambambana dengan rohilong. Ay, nangyari ako nun. Nangyari ako nun. Nangyari ako nun. Tapi lawan yung manyak mering. Tapi ini menyayang tambuhan lang menjadi mapakamang. Tidak disangka itu banyak yang jadi pakamang. Apalagi hindi ako kakanan. Woi, bikin tensi kalau bicara nandeha kaha, nandeha programming, nandeha kapan nao itu ada yang tensi sampai 200 lebih atas sudah ini. Tensi tinggi semua sekarang. Ini pendukung mulai sudah pokoknya bingung si panas sama kita. Hati-hati, itu bisa jadi pencobaan, begitu. Jadi kadang nawotu mande, kadang naman dapat berapa mata, nuyakan pintanan. Tapi lawan dengan firman Tuhan. Amin? Jadi kalau ada yang bilang begini, bagaimana kau punya pendukung? Puji Tuhan dia tidak lolos. Bagaimana pendukung? Puji Tuhan dia lolos. Bagaimana pendukungmu? Mantap, begitu saja. Iya toh? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, lawan iblis itu dengan firman Tuhan. Jadi yang pabubutan ng anak ni na amo tay nunumay ano tinggal lang sa mo niya. Ingat samay ko lang rin gado mo. Langsung palay dito na rin ba niyo. Yan di mo ito no. Yan lang rin pabubutan na ang ingat. Yan naling para mapel combat pulong ng habaya mo boy. Mati ko to dia kalau begitu na. Kalau Allah hadapi orang begitu. Tapi yang hadapi tahu enggak namanya tambah panas. Halangannya tak katai pahit madokan dan jangan. Padahal lo hari-hari umur apa kanawang godong dia ona. Tapi o palakunya kananing o pikirunya ay hodang nutai. Nuyon. Makanya kita yang tukang stres, orang lain tukang senang. Setan bilang apa? Senang, bahagia dia. Mari kita lawan iblis itu dengan tapi ngikiwang ko nyo kumandita nagpinga pulong. Jadi kan doang ko doang man pulong. Patingin umano pulong. Jangan dengar yang papulong, tapi dengar pulong na pulemidi. Karena inilah yang membuat engkau menang menghadapi segala kuasa yang ada dalam hidup. Jadi mulai sekarang Bapak Mama ingat, yang paling pertama ay bakit to karendian na aman ang hetang na inuang may ni manakamang kay. Dang hetang na makamang yan tabang Lord bat tabang manan na pokol na kuhan bat tabang pamain bat tabang padundang man ang ni hetang nilaw. Haatuan na yun tetapi liurata man ang juta man ni hetang man kaman. Tapi ingat ya, nakuha ng guyumig na rihibokul pwedeng nakuha ninyo na. Dan yang terakhir, lawan dia dengan firman Tuhan. Amin? Amin. Itu saja. Kuat di dalam Tuhan dan hadapi dia dengan firman Tuhan. Hadapi dia dengan Tuhan Allah. Maka iblis akan lari daripada kita. Anak sekolah minggu nyanyi, iblis itu musuh kita, Yesus sahabat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Iblis itu musuh kita,
Jadi iblis itu musuh kita. Sampai kapanpun tidak ada kata damai dengan iblis. Catat itu. Ludumetimu iblis tidak akan ada kata saya akan damai dengan dia. Dawan mau. Tapi dia akan musuh tuh saudara dan saya. Kecuali kalau saudara sudah berubah nama. Contoh saya adalah Yohanes Tunggul Awang. Tapi kalau berubah nama saya, Bapak almarhum Yohanes Tunggul Awang. Nah, iblis itu tidak korek lagi sama kita nih. Dia bikin apa ini bangkai ini ya? Ujung-ujung sudah jadi tanah ini tubuh. Dia tidak goyang lagi. Masuk kubur aman. Tapi jangan bilang begini. Pendeta dalam mana hitam. Dia bertunu daun. Saya mau cepat berubah nama jadi almarhumah. Sehingga mama pulang dari rumah mana yang jual resukin minum. Oh dan jadi. Ini minggu kemarin ini di jembatan Liliba Kupang. Pokoknya tidak tahu dengar tidak. Saya sudah lewati jembatan itu berulang kali. Jembatan Liba-Liba di Liliba. Itu dalamnya ratusan meter. Ada seorang wanita cantik. Lebih cantik dari kamu semua. Kamu lebih cantik dari dia. Pokoknya cantik lah ya. Menandang itu. Pakai limiti. Hiram penggara. Rai rukun apa membuat tadanya naik harimu naik. Laku naik. Dolong dah bikin. Paunya betawa lah betan pagi. Payah ham tu luar gereja. Waduh, tolong, kau jangan begitu, turun, jangan yang kau buang diri. Tutup kau punya mata sekarang. Orang juga cepat-cepat pergi, tolong sama dia, dan selamat sama dia. Orang lalu bilang begini sama dia. Aduh Tuhan wanita cantik begitu, kau bisa buang diri. Laki-laki sial, kau bisa kasih tinggal wanita cantik begitu adanya. Aduh, hanya gara-gara begitu kau buang diri. Jangan pernah coba-coba. Amin. Amin. Jadi jangan ada masalah sedikit. Nafkah kau dulu wiki bantang lalu. Kalian jawab biar kan ada masalah tuh. Dan kadang itu kita buat sensasi. Buat sensasi orang kalau mau mati. Kalau kau mau mati itu jangan kau kasih tahu orang. Itu kau mati sudah bunuh diri, gantung diri. Tapi ya kenapa? Naharom, kakulangan ya, paharoy wamo. Nakainay maharom, padahal macam memanggunya kalahangahon yan. Nakatulong mo iku harom ikin. Kamalik na ya, tunu ka kabalik na. Buat sensasi yang begitu. Jadi kau jangan cepat berubah nama hanya gara-gara kau masalah. Biar saya cepat lapadunya kalian burung dapat naharuin nahandukan na mahira la pinutana nanggaulong na namo na usang na nasususu njab momento ng man meeting na niya daning mapapmon berita metiwang. Imirin na nakatako yung namtuno. Na nakatako yung jadi ya kaning palikung mundo man lapa pametiwikin pameti amo segala macam itu rada punya nahu panjang punya waduh ni bunda daning anggunan tunggu waktunya Tuhan. Saya berdoa supaya saudara sebagai jemaat kau punya kekuatan hanya dalam Tuhan. Yang kedua, kau harus hadapi iblis dengan firman Tuhan. Dan terakhir, hadapi dia dengan iman. Dan yang paling terakhir lagi, ingat terus berdoa.